Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Al-Hassani dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang Flan Trunking Protocol atau yang bisa disingkat yaitu FTP. Nah, di bab kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya FTP, yaitu singkatan dari Flan Trunking Protocol. Di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus. Untuk FTP-nya, misalkan di sini kita mempunyai 9 ini switch 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di sini misalkan di sini kita mempunyai 9 switch, ini kita akan membutuhkan 200 Flan. Kita bikin 2000 Flan pada masing-masing switch ini. Nah, itu tentu saja akan membutuhkan atau memakan waktu yang banyak. Membutuhkan waktu yang banyak. Nah, pada video kali ini kita akan belajar FTP agar lebih mudah konfigurasinya. Nah, untuk FTP ada dua jenis ya. Untuk FTP ini ada dua jenis. Yang dimana di sini ada yang namanya server dan selanjutnya ada nama klien. Nah, di sini kita mempunyai FTP ini. Ada dua FTP yang sering digunakan adalah server dan klien. Nah, sebenarnya di sini ada tiga. Satunya lagi yang namanya adalah transparan. Nah, ini adalah namanya adalah transparan. Nah, untuk yang transparan itu jarang dipakai. Nah, misalkan di sini kita akan setting untuk switch ini adalah server, kita kasih tanda S. Dan untuk yang ini sisanya adalah klien, kita kasih tanda C, yaitu cari aja wes. Kita kasih tanda klien. Nah, kita di situ akan konfigurasinya hanya di server saja. Kita akan bikin 200 VLAN tersebut di server. Kita akan bikin 200 VLAN itu hanya pada di servernya saja. Tidak usah mengonfigurasi yang switch lainnya. Kita tidak perlu mengusah konfigurasi switch yang kliennya ini, karena untuk Flan Trunking Protocol nanti di switch server ini akan bikin 200 VLAN, nanti yang klien akan mengikuti servernya. Jadi semisal servernya 200 VLAN, yang lainnya akan klien-klien ini akan mengikuti yang server yaitu 200 VLAN. Nah, itu untuk Flan Trunking Protocol. Jadi di FTP ini ada dua yaitu server dan klien, dan di setting mana saja yang menjadi server. Misal di server dan kliennya, dan kita juga tidak usah mengkonfigurasinya. Sama halnya tadi, di sini adalah yang lainnya adalah klien, jika di sininya server, jadi yang lain adalah klien. Dan nanti di klien ini kita tidak usah mengkonfigurasi di masing-masing switchnya, hanya konfigurasinya terdapat pada server. Dan itulah untuk pembahasan FTP pada kali ini. Nah, kita akan lanjut pada video selanjutnya. Kita akan mempraktekkan atau belajar tentang praktek FTP. Let's go. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu FTP atau FTP. Nah, pada video kali ini kita akan mempraktekkan atau membuat topologi yang baru.
Nah, di sini masih kosong ya, karena kita akan membuat topologi yang baru, yaitu topologi VTP, yang dimana kita akan menambahkan switch, satu. Kita kontrol, klik switchnya. Maaf, salah. Kita pakai yang switch yang ini, bener deh, maaf. Kita pakai switch 1, kontrol, switch 2, switch 3, switch 4, dan switch 5, karena kita akan memakai 5 switch, yang dimana kita akan hubungkan dengan kabel otomatis. Kita kontrol, klik, kita sambungkan switch 1 ke switch 2, terus di switch 2 ke switch 3, switch 3 ke switch 4, dan switch 4 ke switch 5. Kita coba percepat ya, yang dimana di switch 1 ini sebagai sebagai server, yang di sini kita sebagai klien, di sini juga klien, di sini adalah transparan, yang di sini adalah klien juga. Oke. Nah, di sini saat ini sebagai server, di sini juga sebagai klien, di switch 3 juga sebagai klien, switch 4 sebagai transparan, dan switch 5 adalah klien. Nah, itulah untuk topologi yang akan kita pakai untuk praktek VTP ini. Nah, pada video selanjutnya kita akan coba konfigurasi FT nya. Kita lanjut pada video selanjutnya. Let's go. Nah, di sini pada video kali ini, karena kita sebelumnya sudah membuat topologinya, dan sekarang kita akan mencoba melakukan konfigurasi FTP nya. Yang dimana kita akan perhatikan dulu, yang dimana ada switch 1 ini sebagai server, switch 2 ini sebagai klien, switch 3 ini sebagai klien juga, switch 4 sebagai transparan, dan switch 5 sebagai klien. Nah, kita langsung saja konfigurasi. Kita masuk ke switchnya, switch yang pertama, kita masuk ke mode tab CLI. Namun sebelum kita konfigurasi semua FTP nya, kita targetkan terlebih dahulu ke port switchnya, yang dimana di switch yang pertama kita akan coba mode terangkan dulu, yaitu kita masuk ke N, terus masuk ke conf T, kita enter. Nah, ketika sudah masuk ke mode global configuration, kita masuk ke interface, FA01, enter. Karena di sini untuk sambungan kabelnya ke menuju switch 2 ini adalah menggunakan FA01. Jadi kita mode terangkan, sudah masuk ke interface FA01, terus ketik switch port mode terang, kita enter. Nah, switch sudah masuk ke mode terang pada fase Ethernet 01. Nah, sekarang kita masuk ke switch yang kedua, yaitu kita masuk ke tab CLI, terus kita enter, masukkan ke mode privilege, global configuration, dan sudah masuk ke global configuration. Kita masukkan interface ya, interface rank FA01 sampai 2, karena pada server yang switch yang kedua ini ada dua kabel, yang dimana di FA1 itu terhubung ke switch dan FA02 terhubung ke switch 3. Coba enter. Nah, sudah masuk ke config, masuk ke interface nya, kita langsung switch port mode terung, kita enter. Nah, kalau sudah, kita coba ganti ke switch 3,
pada switch juga kita sama. Kita langsung masuk ke Privilege, Global Configuration, terus kita masuk ke switch port. Maaf, kita masuk ke interface dulu. Ranknya adalah FA01 sampai 2, karena pada switch 3 ada 2 kabel, yang dimana untuk FA01 terhubung ke client switch 2 dan switch 3 ini terhubung ke switch 4 yaitu transparent. Enter, sudah masuk ya. Kita langsung masuk ke switch port mode trunk, kita enter. Nah, kalau sudah, untuk konfigurasi terangnya kita coba langsung ganti ke transparent ya. Sama halnya tadi untuk konfigurasinya, itu masuk tab CLI, masuk ke N, Global Configuration. Oke, terus interface-nya sama karena ada 2 kabel ya. Interface rank FA01 sampai 2. Kita enter, kita masuk ke switch mode trunk, kita enter. Nah, kalau sudah, kita masuk ke switch yang terakhir untuk masukkan ke mode terangnya. Kita ke tab CLI, terus kita sama, yaitu Privilege, Global Configuration, terus kita masuk ke interface-nya sama karena ada 2 kabel. Nanti 2 kabel ini akan bisa terhubung, yaitu FA01 sampai 2, kita enter. Nah, kalau sudah, masukkan ke switch port mode terang. Kita enter. Nah, kita sudah berhasil masuk ke semua mode terang pada switch-nya. Nah, kita setelah itu diterangkan semuanya. Ketika sudah diterangkan semuanya, kita langsung konfigurasi FTP-nya. Langsung kita masuk ke switch yang server yang satu, yaitu bagian server. Kita exit terlebih dahulu untuk keluar dari interface-nya. Terus kita masuk ke FTP-nya, FTP mode trunk. Kita enter, mode server maksudnya. Kita enter. Ketika sudah ready, masukkan FTP domain sekolahan.id.com. Kita enter, masukkan passwordnya, itu FTP password 123. Kita enter, lalu kita keluarkan. Nah, itulah untuk switch yang pertama untuk konfigurasi server. Kita langsung enter untuk keluar. Nah, kita langsung saja kembali pada mode yang klien. Kita coba konfigurasikan ya. Kita terlebih dahulu kita exit, terus kita masukkan ke FTP mode client, terus FTP domainnya adalah yang sama, yaitu sekolahan.id.com, menyesuaikan dengan server yang switch yang pertama bagian server. Terus kita masukkan FTP passwordnya. FTP password yaitu 123 disamakan dengan switch yang pertama bagian server. Nah, kalau sudah, kita lakukan ke switch yang keempat, yaitu bagian transparent. Nah, di transparent ini, nah kita dicoba yang ketiga dulu, baru kita masuk ke mode transparent. Terus kita exit terlebih dahulu di bagian interface.
terus kita langsung masuk ke FTP mode client sama yang seperti sebelumnya, karena di bagian client. Kita tap, kita enter. Nah, kalau sudah, FTP domain.com domain sekolahan.id.com, kita enter. FTP domain sekolahan.id.com. Terus kalau sudah, kita masukkan FTP, passwordnya adalah 123, sama, kita enter. Terus kita coba konfigurasi yang switch keempat, yaitu bagian transparan. Ini sedikit berbeda karena untuk FTP nya adalah FTP mode ini kita exitkan terlebih dahulu, maaf, exit. Terus kita switch port mode, kita FTP mode transparan, kita enter. Kita setting untuk FTP domainnya adalah FTP domain.com, domain sekolahan id.com, kita enter. Terus kita langsung masukkan saja. Untuk passwordnya adalah FTP password 123, kita enter. Terus kita langsung selanjutnya, yaitu masuk kepada mode client, yaitu kita langsung saja yang di sini kita akan mengganti, ya, akan menjadikan servernya di switch yang 5, kita akan menggantikan menjadi server. Nah, di sini adalah menjadikan server. Jadi untuk perintahnya adalah, kita kasih terlebih dahulu, perintahnya adalah FTP mode server, kita enter. Terus kita langsung masukkan ke FTP domainnya, FTP domain maksudnya sekolahan id.id.com, kita enter. Terus masukkan FTP passwordnya adalah 123, kita enter. Nah, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi pada topologi agar bisa masuk ke konfigurasi FTP. Nah, tadi kan ada perintahnya, pertama kita masukkan rang, baru kita lakukan konfigurasi pada FTP. Nah, itulah saja untuk pembahasan untuk cara konfigurasi untuk FTP ini. Nah, sekarang pada lanjut videonya kita akan lakukan pengujian pada FTP. Let's go. Nah, pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada FTP. Nah, pada sekarang kita akan melakukan pengujian pada FTP-nya. Nah, kita coba cek terlebih dahulu untuk switch 1, yaitu show VLAN brief, enter. Nah, di sini belum ada, ya, masih default semua. Nah, ini masih default semua, jadi belum ada yang dikonfigurasi atau disetting apapun. Nah, di client juga sama, yaitu kita masuk to show karena kita masih berada di configuration, to show VLAN brief, kita enter. Nah, masih sama, ya, ini masih default semua. Untuk interface-nya masih dalam bawaan default, ya, karena belum setting apa-apa. Di switch 3 juga kayaknya sama. Kita coba cek aja terlebih dahulu. Terus
flan brief. Nah, switch 3 ya, ini masih sama yang sebelumnya, masih pada default semua, jadi belum ada setting apa-apa. Di transparan juga kemungkinan sama juga. To show flan brief, kita enter. Nah, ini masih sama ya, belum setting apa-apa. Dan yang terakhir kita coba cek, to show flan brief. Nah, ini masih sama juga ya untuk semua switchnya, belum disetting apa-apa. Nah, kita langsung saja untuk masuk pengujian, yang dimana di switch yang pertama kita coba tambahkan terlebih dahulu. Kita masuk ke global configuration dulu, kita coba tambahkan ya untuk flan 3, enter, terus kasih nama name A, enter, terus kita coba exit, kita coba tambahkan yaitu flan 4, karena di flan 3 kita flan 4 biar urut, terus kita masuk ke name nya adalah name B, kita coba enter ya. Nah, kita coba to show flan brief. Di sini sudah ditambahkan ya untuk flannya, yaitu ada tambahan yaitu flan 3 dan flan 4 dengan nama A dan B sudah ada, tapi belum ada interface yang masuk. Nah, kita coba cek ya di client switch yang kedua. Kita coba cek to show flan brief. Nah, di sini sudah ada ya untuk flan 3, 4 dengan nama AB. Jadi kita akan kalau sudah ada, jadi kita akan melakukan konfigurasi di server, nanti klien akan mengikuti. Jadinya nanti semua klien ini akan mengikuti yang akan dikonfigurasi di server ya. Misalkan tambahkan flan, maka di klien ini akan mengikuti yang ada di server. Terus kita coba cek di switch yang ketujuh, maksudnya ke yang ketiga. Kita coba enter to show flan brief. Nah, masih sama ya, ini ada 3 dan 4 dan dengan nama AB masih sama. Nah, kita untuk transparan ya, untuk mode transparan itu sedikit berbeda ya, itu tidak mengikuti yang klien ataupun server. Jadi mode transparan itu hanya berdiri sendiri, jadi konfigurasinya sendiri. Nah, kita coba cek aja untuk memastikan bahwa mode transparan ini FTP-nya tidak mengikuti yang server ataupun yang klien, dia berdiri sendiri. Kita coba cek ya to show flan brief. Nah, kita cek ya di bawah default, di sini tidak ada flan nomor 3, 4 dengan nama A atau B. Nah, di sini tidak ada ya, karena untuk transparan ini konfigurasinya sendiri karena berdiri sendiri. Nah, di server kita coba cek ya, di server yang kedua kita coba cek to show flan brief. Terus kita namanya adalah flan 3, 4 dan AB masih sama. Nah, di server yang ini kita coba hapus ya untuk Nah, kita akan coba untuk hapus flan nomor 3, yaitu no flan 3. Kita coba hapus, terus kita langsung cek saja to show flan brief. Nah, di sini kita sudah hapus ya, untuk 4 3-nya sudah tidak ada, tinggal 4 yang namanya adalah B. Nah, sudah tidak ada, kita coba cek di kliennya apakah tidak ada juga. Kita coba cek lagi to show flan brief. Nah, sama ya, tidak ada karena di server, ketika server melakukan konfigurasi entah itu menambahkan atau menghapus, maka klien akan mengikuti. Nah, kita coba lagi pada klien yang kedua.
Kita coba cek lagi untuk lebih mempercayai lagi. To show flan brief. Nah, di sini masih ada 3 ataupun 4. Mungkin ini masih ada karena yang sebelumnya kan itu tidak ada ya. Ini masih ada karena mungkin akan ada sedikit bug atau error, jadi ini tidak mengerti. Sebenarnya untuk flan jika server melakukan konfigurasi untuk hapus 3 maka tidak ada. Nah, kita coba cek lagi ya yang switch 3. Apakah benar untuk 3-nya tidak ada? Nah, benar, ini ada sedikit bug kayaknya untuk hubungan yang sini sama sini, jadi ada sedikit error, maka tidak ada. Sebenarnya ini untuk klien G Suite 2 ini untuk flan nomor 3-nya tidak ada. Kita coba ya G Suite 1 apakah ada atau tidak. To show flan brief. Nah, masih ada ya 3 dan 4. Mungkin ini hanya sama, masih terjadi error atau bug. Kita coba ya untuk hapus. No flan 3, no flan 4. Kita masuk terlebih dahulu. No flan 4 juga, enter. Nah, kita coba cek ya to show flan brief. Nah, untuk 3 dan 4-nya ini menjadi tidak ada ya, karena kita kan coba menghapus. Nah, kita coba cek apakah di klien ini sama tidak ada atau sama. Nah, tidak ada juga ya untuk flan nomor 3 dan 4-nya. Jadi berhasil ya untuk bisa terhubung di suite klien 3. Kita coba cek. Nah, sama juga tidak ada untuk nomor 3 dan 4-nya. Nah, transparan juga tidak ada karena berdiri sendiri di server ini. Kita coba cek. Nah, sama saja ya tidak ada. Jadi ya, mungkin lebih untuk mengkonfigurasinya di server yang pertama daripada yang server kedua, karena server yang dua mungkin ada yang mengikuti atau ada yang tidak. Tapi jika server pertama melakukan konfigurasi, maka semuanya akan mengikuti konfigurasi. Nah, itulah untuk pengujian FTP kali ini. Mungkin akan kita lanjutkan pada video praktek selanjutnya. Let's go. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar apa yang namanya FTP. Kali ini kita akan belajar tentang problem revision number. Nah, kita coba lihat pada suite yang di server. Kita ke mode CLI, terus kita enter, masuk ke enable mode privilege, terus kita coba cek yaitu show VTP terus kita coba enter. Nah, di sini kita bisa dilihat untuk configuration numbernya itu ada 6, yang artinya sudah melakukan konfigurasi pada switch sebanyak 6 kali. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus, kasus yang di sini ini adalah gedung yang pertama ingin mencoba menambahkan switch baru. Menambahkan switch baru. Kebetulan switch ini sudah dipakai pada gedung yang kedua. Nah, gedung yang pertama ini ingin menambahkan switch. Kebetulan switchnya yang ingin dipakai ini bekas dipakai di gedung kedua. Oke, misalkan kita cek ya, kita masuk, kita ke CLI, terus kita masuk ke privilege terlebih dahulu. Kita cek show VTP status, kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri untuk configuration reference-nya masih 0 ya. 0 ini artinya sama sekali belum melakukan configuration. Berhubung switch ini bekas dipakai di gedung kedua, kita coba tambahin configuration revision-nya lebih dari gedung pertama. Dan gedung pertama nanti kan dia sebelumnya ada 6 ya. Ini ada 6. Terus di switch yang ini kita coba tambahkan agar lebih dari angka 6 untuk configuration revision-nya. Misalkan kita langsung konfigurasi saja, masuk ke mode configuration.
conf d, terus kita tambahkan terlebih dahulu FTP nya, FTP mode server. Nah, ketika sudah tambahkan, kita coba buat terlebih dahulu FTP domain sekolahan.id.com. Kita enter, kita sudah buat domainnya. Kita coba masukkan passwordnya, FTP password 123. Nah, kita sudah buat passwordnya. Kita cek lagi untuk FTP statusnya, yaitu show FTP status. Kita coba enter. Nah, di sini kita bisa lihat masih untuk configuration reference-nya masih 0. Dan di sini kita bisa lihat FTP operasinya modenya sudah mode server ya. Nah, kita coba konfigurasi lagi dengan menambahkan VLAN 2, VLAN 3. Kita tidak pakai nama ya, kita sembarang ya untuk konfigurasinya. Untuk VLAN-nya VLAN 4, VLAN 5, enter. VLAN 6, enter. VLAN 7, enter. VLAN 8, enter. Nah, ketika sudah menambahkan, kita coba lihat terlebih dahulu show VLAN brief. Nah, kita sudah berhasil ya menambahkan untuk konfigurasi VLAN-nya, yaitu ada VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita sudah berhasil dan kita langsung cek FTP statusnya. Show FTP status. Coba cek. Nah, di sini untuk konfigurasi referensinya sudah nambah ya. Yang kita bisa lihat referensi sekarangnya 7. Artinya kita lebih dari gedung yang pertama untuk konfigurasinya. Misalkan switch yang di gedung kedua ini ingin dimasukkan di gedung yang pertama, tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung pertama, yaitu kita coba cek untuk switch 5. Kita masuk ke profil terlebih dahulu, kita cek show VLAN brief. Nah, untuk konfigurasi yang pertama ini, untuk konfigurasinya masih default, belum ada apapun yang disetting. Misalkan switch ini kita coba konekkan di gedung pertama. Nanti kita ini akan coba konekkan di gedung pertama. Kita coba tambahkan kabel, terus ini masukkan ke switch 5. Ini switch yang ke sini. Nah, kalau sudah, lalu kita coba terangkan terlebih dahulu untuk switch 5-nya. Kita ke mode terang terlebih dahulu. Kita masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu, terus kita terangkan yaitu interface FA02. Kita coba masukkan switch port mode terang. Kita coba enter. Nah, ketika sudah masuk pada konfigurasi mode terang, sudah ke konfigurasi mode terang, kita coba modekan terang yang pada switch yang gedung kedua. Kita coba enter, kita exit terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke interface FA01, kita enter, terus kita masukkan switch port mode terang. Nah, kalau sudah, kita coba lihat di switch ini. Di sini kan server, artinya di sini kan artinya server ya. Mau disetting di klien agar semuanya bisa terhubung di gedung pertama.
dan berhubung di sini untuk configuration revision-nya ini lebih tinggi. Nah, ini untuk konfigurasinya lebih tinggi pada yang di server yang di gedung pertama. Kita coba lihat di sini, buktikan bahwa konfigurasinya lebih besar, artinya dia yang akan memakai konfigurasinya. Nah, ini kan untuk konfigurasi revision-nya lebih besar ya dibanding yang di gedung pertama. Nah, kita akan coba buktikan apakah benar jika konfigurasi revision-nya lebih besar, maka konfigurasinya mengikuti yang konfigurasinya lebih besar. Nah, di sini kita coba lihat di suite 5. Kita coba lihat ya, kita kasih terlebih dahulu. Kita coba lihat show plan brief. Nah, maaf, kurang tambahan yaitu to show plan brief. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ya, sekarang ada konfigurasi yang dimana ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VLAN, yaitu settingan VLAN-nya di suite yang baru kita tambahkan atau suite yang di gedung 2 ini. Dan ini akan berbahaya ya, ini akan berbahaya. Misalkan di sini gedung pertama ini sudah disetting, nah di sini ini sudah berbahaya. Misal gedung ini sudah disetting dengan benar, lalu di sini menambahkan suite yang baru, ini menambahkan suite yang baru dengan configuration revision-nya lebih tinggi dari yang gedung pertama ini, lebih tinggi dari yang gedung pertama ini. Semuanya itu akan dihapus lalu atau digantikan dengan configuration pada suite yang baru ditambahkan dengan revision yang nomornya besar. Jadi ini sangat berbahaya. Misal kita sudah melakukan konfigurasi dengan benar, kita menambahkan suite bekas yang configuration revision-nya lebih tinggi, maka ini akan bisa dihapus ataupun diganti. Nah, tadi kan kita bisa lihat sendiri ya bahwa gedung yang pertama ini, suite yang pertama ini saat cek yaitu 0 VLAN-nya. Namun kali ini ketika di sini menambahkan switch baru dengan konfigurasinya nomornya lebih tinggi, maka ini semua akan mengikuti pada suite yang baru ditambahkan ini dengan konfigurasinya lebih tinggi. Karena konfigurasinya lebih tinggi, jadi di sini akan semuanya akan mengikuti konfigurasinya. Nah, itulah untuk video pembahasan untuk problem revision number. Nah, untuk video selanjutnya akan mencoba mensolving atau cara mengatasi configuration revision-nya dan konfigurasi bisa mengikuti yang gedung pertama, tidak mengikuti yang baru ditambahkan ini. Let's go. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang configuration pada problem configuration revision number-nya dengan contoh kasusnya sekalian. Dan kali ini kita akan mencoba melakukan konfigurasi revision menjadi 0 atau cara mengatasi problem configuration revision-nya. Nah, kita coba lepas dulu untuk kabelnya yang di switch baru, yang server ke switch baru kita coba hapus. Nah, kalau sudah dihapus, kita coba cek dulu ya. Nah, tapi di sini untuk switch ini, yang switch 5 ini masih mengikuti configuration di switch yang baru kita tambahkan ini. Nah, kita coba lihat dulu. Kita mode CLI, Anda masuk ke mode kita lihat show plan brief. Nah, kita coba lihat bahwa di sini kita lihat sendiri settingan VLAN-nya masih di switch yang baru tadi. Yang kita setting, yang sebelumnya kita setting di VLAN yang baru, yaitu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita coba hapus terlebih dahulu. Kita masuk ke mode configuration. Kita coba hapus terlebih dahulu VLAN-nya, yaitu no VLAN 2, no VLAN 3, no
no VLAN 4 dan no VLAN 5. Nah, kita dan di sini masih ada VLAN 678 ya. Kita coba lihat. So VLAN brief. Nah, maaf, kita ada do show VLAN brief. Nah, di sini masih ada sisa, yaitu VLAN 678. Nah, kita bisa dilihat 678 ini ada di configuration switch di gedung yang pertama. Kita coba lihat statusnya dulu. To show FTP status. Nah, di sini untuk dan bisa dilihat untuk konfigurasi servernya menjadi 11. Misalkan di sini yang switch baru, di switch baru sudah konfigurasinya lebih banyak kita tambahkan. Ini switch baru ini sudah lebih banyak di yang di gedung pertama. Ini lebih banyak dibanding switch yang baru. Kita coba tambahkan agar lebih banyak lagi. Kita masuk ke konte untuk masuk ke kode configuration. Nah, lalu kita tambahkan VLAN 55, VLAN 323, VLAN 2, VLAN 341, VLAN 343. Nah, kita coba lihat lagi untuk to show VLAN brief. Kita coba lihat, dan di sini kita coba lihat ya bahwa ini ada tambahan untuk konfigurasi numbernya, atau nanti ini karena kita menambahkan IP yang banyak ini, maka di sini kita akan nambahkan lagi untuk konfigurasi numbernya. Kita coba lihat to show VLAN, to show FTP status. Oh ya, karena ini masih sama dengan yang di gedung pertama yaitu 11, kita coba tambahkan lagi untuk masih kurang satu. Kita coba hapus saja no VLAN 2. Nah, ketika sudah dihapus, kita cek lagi to show FTP status. Nah, di sini sudah menjadi 12 ya. Ini kan misalkan konfigurasi servernya lebih besar dari yang gedung pertama. Kita coba konfigurasi yang di switch gedung kedua ini menjadi 0. Nah, nanti di sini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi untuk di gedung 2 ini menjadi 0. Dan bisa dilihat untuk VLAN di sini ada banyak ya. Nih, di sini VLAN-nya ada banyak. Di sini ada VLAN-nya ada banyak, yaitu dari 23 sampai 343. Kita coba setting pada switch baru ini akan mengikuti settingan konfigurasi pada yang gedung pertama. Nanti kita akan coba setting untuk konfigurasi di switch yang baru atau bekas di gedung kedua ini akan bisa mengikuti switch yang kedua, yang maksudnya yang gedung pertama. Kita coba sebelumnya akan melakukan konfigurasi referensinya menjadi 0 terlebih dahulu. Jadi 0 terlebih dahulu. Caranya dengan mengganti modenya menjadi transparent dan konfigurasi referensinya akan menjadi 0. Nah, kita akan coba untuk langsung saja untuk FTP mode transparent. Kita enter. Nah, kalau sudah, kita masukkan FTP domainnya, FTP domain sekolahan.id.com. Coba enter. Nah, kita masukkan FTP passwordnya, FTP password 123. Coba enter. Terus kita coba lihat to show FTP statusnya. Kita lihat status FTP-nya yaitu to show FTP status. Kita enter. Nah, di sini untuk konfigurasinya sudah berubah menjadi 0 ya. Artinya akan
akan bisa mengikuti konfigurasi pada gedung yang pertama. Nah, kita coba lihat untuk doso VLAN briefnya. Untuk VLAN-nya masih ada atau tidak. Coba lihat doso VLAN briefnya. Nah, di doso VLAN briefnya ini konfigurasinya masih sama ya, tidak berubah, dan ini akan kita ubah menjadi server. Sekarang kita akan mencoba mengubah untuk menjadi server ya, karena untuk VLAN-nya ini agar bisa mengikuti di gedung yang pertama nanti. Kita coba lihat FTP mode server. Kita coba lihat, enter. Terus kita langsung saja masukkan domainnya, yaitu kita tidak perlu masukkan domainnya lagi. Kita lihat saja doso FTP status. Kita coba enter. Nah, di sini sudah berubah ya, untuk FTP domain name-nya berubah menjadi sekolahanid.com, dan juga untuk FTP operation mode-nya menjadi server. Nah, di sini kita masuk ke sekolahan ID. Nah, untuk domainnya juga berubah ya, dan reversinya masih 0. Kita coba untuk konekkan switch gedung utama dengan menghubungkan kabelnya. Kita coba hubungkan kabel lagi. Kita coba lihat di sini, kita coba hubungkan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke server. Kita cek dulu untuk switch 5 dan switch yang baru apakah sudah terhubung ke mode terang. Kita coba lihat ya, so INT interface terang, show interface terang. Nah, di sini kita sudah aktif ya untuk FA01 dan FA02, modenya sudah terang. Jadi untuk switch 5 sudah masuk ke mode terang, jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi untuk masuk ke mode terang. Nah, kita coba cek lagi di switch yang baru ini atau switch yang bekas gedung 2 ini. Nah, coba lihat show INT interface terang. Coba enter. Nah, di sini juga sama ya, untuk FA01 sudah mode on dan statusnya adalah trunking. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk mengecek kalau sudah terang semua. Kita coba cek ya, doso VLAN brief, dan sekarang kita coba lihat di sini. Kita lihat doso VLAN brief, kita enter. Nah, di sini sudah mengikuti ya, yaitu 678. Itu adalah konfigurasi pada gedung yang utama. Artinya bahwa switch yang bekas dari gedung 2 ini bisa dimasukkan atau ditambahkan di gedung pertama tanpa menghapus konfigurasi-konfigurasi pada gedung pertama. Jadi yang harus diperhatikan untuk konfigurasi drive version number-nya, kita coba lihat show FTP status. Coba enter. Nah, di sini masih menjadi sama ya, seperti yang di gedung yang pertama, yaitu configuration reverse-nya adalah 11. Nah, itulah yang harus diperhatikan agar bisa untuk merubah, yaitu yang pertama, kita harus memastikan bahwa switch yang baru pada gedung pertama untuk configuration reverse-nya. Itulah cara mengatasi dan untuk problem reversion number-nya. Nah, tadi kan yang harus diperhatikan yaitu konfigurasi reversion-nya sebelum memasukkan switch baru pada gedung pertama. Nah, itulah tadi video cara mengatasi problem reversion number-nya, dan video selanjutnya kita akan membahas untuk latihan soal-soal FTP. Let's go. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu FTP. Nah, sekarang kita akan lanjut pada ke latihan soalnya. Di sini kita akan membuat latihan soal. Nah, sebelum itu kita sediakan untuk ruangan yang kosong tanpa ada topologinya. Nah, misalkan di sini kita akan ada sebuah topologi. Yang pertama ada router. Nah, routernya bebas ya, mau berapa saja. Terus kita tambahkan switch-nya.
kita coba tambahkan switch. Nah, kita tambahkan switch. Tambahkan switch yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba kecilkan lagi. Dan sini ada 4 switch dan terdapat banyak PC, yaitu PC-nya. Tambahkan komputer. Nah, di sini ada 1, kita kontrol, klik ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, di sini kita sudah terdapat Nah, di sini ada total sekitar 24 komputer. Tapi sini ada keterangan 23 karena ini ada angkanya lihat PC 0. Jadi sini ada 23, tetapi sebenarnya ada 24 komputer. Nah, kita coba hubungkan dengan kabelnya. Coba hubungkan. Karena dari router ke switch, terus dari sini ke sini, terus dari ini ke switch 2, dari sini ke switch 3, dan sini ke sini. Kursi 0, kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 6, kursi 8, kursi 9. Kita coba hubungkan saja terlebih dahulu ya. 10, kursi 11, kursi 12, belas, Nah, ketika kita sudah semua terhubungkan ya, kita bagi per ruang. Nah, di sini kita bagi per ruang, dimana di sini ada untuk LAN 10, LAN 20, LAN 30, 40, 50, LAN 10,
VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN 70. Kita kasih keterangan ya agar lebih mudah. Di sini ada, kita memiliki VLAN 20, VLAN 10 maksudnya di sini. Terus di sini kita tambahkan VLAN 20, VLAN 30, VLAN 10 lagi. Sini VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 20 juga. Terus di sini ada VLAN 50, ada VLAN 60, VLAN 70. Nah, di sini kita sudah memiliki. Terus di sini kita akan membuat untuk keterangan IP-nya. Nah, sini IP-nya adalah untuk VLAN 10 itu yaitu 10.10.10.0/24. Nah, ini untuk VLAN 10. Terus kita ganti di sini untuk VLAN 20 nya yaitu 20.20.20.0/24. Terus untuk VLAN 30 nya yaitu 30.30.30.0/24. Coba enter. Untuk VLAN 40 IP-nya adalah 40.40.0/24 enter. Dan untuk VLAN yang 50 yaitu 50.50.50.0/24. VLAN 60 yaitu VLAN 60 IP-nya adalah 60.60.60.0/24. Coba enter. Dan untuk VLAN 70 itu untuk IP-nya adalah 70.70.0/24. Nah, inilah untuk IP yang akan kita gunakan dalam soal kali ini. Nah, itulah saja untuk membuat topologi soal dan juga IP-nya. Nanti kita akan jawab pada video yang selanjutnya. Let's go. Sekarang setelah kita sudah membuat konfigurasi topologi daripada soal FTP ini, nah sekarang kita akan melakukan konfigurasi FTP terlebih dahulu. Nah, dimana di sini ada, kita akan jadikan sebuah server. Terus di sini untuk sini adalah klien. Nah, di sini kita akan membuat server dan di sini adalah kliennya. Dan di sini untuk switch 3 ini adalah klien. Nah, sekarang kita langsung masuk saja pada switch yang pertama.
terus kita mode CLI, terus kita mode enter, terus kita masuk ke mode privilege, terus kita masuk ke conf T, kita enter. Nah, kalau sudah masuk ke mode global configuration, kita akan bikin untuk switch yang 0 ini atau switch yang pertama menjadi FTP nya adalah mode server. Kita coba enter. Terus kalau sudah, kita masukkan FTP domain sekolahan .id. Terus kita langsung enter. Untuk FTP passwordnya adalah 123. Nah, kalau sudah, kita coba cek to show flan brief, kita enter. Nah, maaf salah masukkan perintah, yaitu to show FTP status, kita coba enter. Nah, di sini kita sudah berubah ya untuk switch ini domainnya sudah dapat, yaitu domainnya adalah sekolah ID, dan juga untuk FTP operasi modenya adalah server. Dan kita akan lanjut pada memasukkan ke kliennya. Yang pertama kita akan masukkan di sini untuk config CLI. Terus kita langsung enter saja. Terus masuk ke mode privilege terlebih dahulu, masuk ke global configuration. Terus kita masukkan sama seperti tadi, cuma bedanya di klien FTP mode client, kita enter. Terus FTP domain sekolahan .id. Nah, maaf salah, ternyata saya salah ngetik, yaitu kita maksudnya adalah FTP domain sekolahan ID, dan FTP passwordnya adalah 123. Kita enter. Terus kalau sudah, kita coba lihat to show FTP status. Nah, kita sudah lihat ya untuk domain name-nya ini sudah berubah ya, yaitu sekolahan ID, dan juga untuk operasi modenya adalah client. Nah, kita langsung buat client yang satunya lagi di sini. Terus kita masuk ke mode CLI. Terus kita enter, kita masukkan sama, yaitu langsung mode privilege, global configuration, terus FTP mode client, terus FTP salah ketik lagi, FTP domain sekolahan.id. Terus FTP-nya adalah FTP passwordnya sama, yaitu 123. Kita enter. Nah, kita coba lihat lagi to show FTP status. Kita coba enter. Nah, di sini kita sudah berubah ya. Untuk FTP domainnya adalah sekolahan ID, dan juga kliennya sama. Nah, yang terakhir kita buat FTP yang terakhir pada switch yang ketiga, yaitu yang switch yang terakhir. Kita masuk ke CLI, terus kita coba enter, masuk ke mode privilege, masuk ke mode global configuration, terus masukkan FTP nya mode client, enter. FTP domain sekolahan
tambahan.id, kita enter. Terus FTP passwordnya adalah 123, kita coba enter. Nah, kita sudah bisa bikin semua FTP nya. Kita coba cari yang terakhir. Nah, di sini sudah berubah ya, yaitu sekolahan ID dan juga klien. Nah, ketika sudah berhasil semua, kita bikin di switch yang servernya, yaitu untuk melakukan konfigurasi VLAN-nya. Kita masuk ke sini, terus kita masukkan VLAN 10. Maaf, salah ketik lagi, VLAN 10. Kita coba lagi, yaitu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan VLAN terakhir yaitu VLAN 70. Ini tidak perlu kasih nama ya, kita langsung saja tanpa perlu kasih nama. Nah, kalau sudah membuat VLAN ini kita coba save to show VLAN brief, kita coba enter. Nah, di sini ya kita sudah 10, 20, 30 sampai 70 ini kita sudah membuat VLAN. Nah, sekarang otomatis di klien-klien ini sudah terdapat VLAN-VLAN-nya juga. Terus kita yang terakhir yaitu kita akan coba terangkan terlebih dahulu sebelum masuk ke interface-nya. Nah, di sini kita masuk ke yang di switch yang server. Kita exit terlebih dahulu untuk keluar dari VLAN-nya. Terus kita masukkan INT range FA 0 1 sampai di sini ada berapa ya untuk yang terhubung pada switch ini, yaitu ada interface FA 01, 2, 3, dan 4. Nah, kita langsung saja masuk, yaitu 1 sampai 4, kita enter. Terus kita kalau sudah masuk ke interface RAM-nya, kita masukkan switch port mode terang, kita enter. Nah, kalau sudah kita masukkan yang ke switch yang keduanya. Kita coba masuk ke interface FA 01, terus switch port mode trunk, kita enter. Terus kita kalau sudah kita coba ke switch yang nomor 3, coba enter. Masukkan saja langsung interface FA 01, terus masukkan switch port mode trunk, kita enter. Nah, kalau sudah kita langsung bikin yang switch yang terakhir. Nah, kita akan masuk ke sini, ke switch yang ketiga atau keempat, yang tulisannya 3 tapi yang sini tulisannya 4. Terus kita masukkan sama, yaitu interface FA 01, terus kita masukkan switch port mode trunk, kita enter. Nah, kalau sudah semua, kita coba cek ya di satu saja, to show INT trunk. Nah, di sini FA01 sudah masuk ke mode trunking ya. Jadi di sini saja itu untuk konfigurasi FTP dan menghubungkan terang. Nah, di video selanjutnya kita akan masukkan interface-nya. Let's go. Pada video kali ini kita akan melakukan configuring, yaitu
VLAN routing atau melakukan inter-VLAN routing. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah mengonfigurasi FTP-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi VLAN routing yang dimana kita akan memasukkan VLAN-nya. Kita mulai pada switch yang ketiga ini pada VLAN 10. Itu VLAN 10. Nah, dengan di sini interface-nya adalah FA02 dan FA03. Jadi kita langsung saja masuk ke switch-nya. Terus kita mode CLI, terus kita masuk ke enter, masuk ke mode privilege dan masuk ke mode configuration. Nah, kalau sudah di sini kita masukkan saja untuk interface-nya. Interface rank FA0 tadi berapa ya, yaitu 2 dan 3. Jadi di sini masukannya adalah interface 2 sampai 3. Kita enter. Kalau sudah masuk ke switchboard mode akses, kita enter. Kalau sudah, kita masuk ke switchboard akses VLAN 10. Kita coba enter. Nah, kita langsung masuk ke saja yang untuk interface untuk VLAN 20. Kita exit. Nah, di sini untuk VLAN 20-nya kita ada FA04 dan FA05. Jadi langsung saja masuk ke switch. Terus kita lakukan interface rank-nya adalah 4 sampai 5. Kita coba enter. Masuk ke switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Kita coba enter. Nah, kalau sudah, kita keluar exit. Nah, kita langsung masukkan saja untuk interface yang VLAN 30. Nah, VLAN 30 ini ada 10 dan juga 11. Kita langsung saja masuk. Kita lakukan sama, yaitu interface rank 10 sampai dengan 11. Kita enter. Terus kita masukkan switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 30. Kita enter. Kita coba keluar lagi. Terus kita masuk ke yang 40. Nah, di 40 ini ada FA06 dan FA07. Nah, kita langsung masuk saja. Lakukan yang seperti sama, yaitu masukkan interface-nya terlebih dahulu, yaitu 6 sampai 7. Kita enter. Kita masukkan switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 40. Kita enter. Teruskan kita langsung melihat untuk VLAN yang terakhir, yaitu VLAN 50. Di VLAN 50 ini ada FA08 dan FA09. Nah, langsung saja masuk pada switch-nya. Kita lihat untuk masukkan interface-nya lagi, yaitu 8 dan 9. Kita coba enter. Masukkan switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 50. Kalau sudah, kita coba cek dulu apakah semua dari 10 sampai 50 ini sudah masuk. Kita coba VLAN brief. Enter. Nah, sudah lihat ya, untuk 10 FA02, FA03, 20 FA04, FA05 ini sudah masuk semua ya, sesuai dengan yang tadi saya masukkan. Sekarang kita beralih pada yang switch yang sebelahnya, yaitu pada switch yang keempat. Nah, kita mulai dari VLAN 10 lagi. Kita coba geser ya. Nah, kita coba geser untuk lebih mudah melihatnya. Nah, di VLAN 10 ini terdapat, masuk ke mode CLI terlebih dahulu. Kita langsung masukkan mode privilege, terus masuk ke global configuration, yaitu config. Nah, kalau sudah, kita coba lihat untuk VLAN 10 ini FA nya berapa, yaitu FA06 dan FA07. Nah, kita coba masukkan ya, FA06 dan FA07. Kita coba masukkan.
bukan pada switch yang kedua, woy. Kita masukkan ke switch yang ketiga. Kita coba masuk ke interface rank FA 0 6 sampai dengan 7. Kita coba enter, terus kita masukkan switch port mode akses terlebih dahulu, terus kita masukkan switch port akses VLAN 10 ya, karena ini untuk FA06 dan FA07 ini untuk masuk pada VLAN 10. Kita coba enter. Nah, kalau sudah kita exit dan kita akan coba masukkan yang VLAN 20. Kita coba enter. Nah, kita coba lihat untuk VLAN 20 ini FA nya berapa, yaitu FA08 dan FA09. Nah, kita masukkan terlebih dahulu 8 dan 9. Kita masukkan saja lagi, yaitu interface-nya yaitu 8 sampai dengan 9. Terus kita coba enter, masukkan switch port mode akses VLAN 20. Kita coba enter. Nah, kalau sudah, kita masukkan yang VLAN 30. Kita coba lihat VLAN 30 ini berapa, yaitu 10 dan juga 11. Kita langsung saja masukkan ke switch lagi, terus kita masukkan interface rank FA 010 sampai dengan 11. Coba enter, terus kita masuk ke switch port mode akses VLAN 30. Kita coba enter. Nah, kalau sudah, kita masukkan yang VLAN 40. Nah, kita cek dulu VLAN 40 ini FA nya berapa. VLAN 40 FA nya berapa, FA02 dan FA03. Nah, kita coba masukkan lagi, yaitu untuk switchnya. Nah, kita exit terlebih dahulu, kita masuk ke interface yaitu 2 dan 3. Enter, ini support mode akses support akses VLAN 40. Kita coba enter, kita keluar lagi, exit, masukkan yang terakhir yaitu VLAN 50. VLAN 50 ini untuk FA nya berapa, FA04 dan FA05. Terus kita masuk kan saja, yaitu ke switch lagi. Kita masuk ke interface nya yaitu tadi berapa, 4 dan 5, 4 sampai 5. Kita enter, switch port mode akses VLAN 50. Kita enter, kita coba exit terlebih dahulu, kita klik to show VLAN brief, kita enter. Nah, sudah masuk ya, ini tadi FA10, FA20 yang 20, 30 dan sampai yang 50. Ini sudah masuk ya. Sekarang kita coba untuk konfigurasi pada switch yang terakhir, yaitu switch yang kedua untuk VLAN 60 dan 70. Nah, untuk VLAN ini FA nya berapa, 2 dan 3, benar kan, 3. Nah, kalau sudah, kita masukkan konfigurasinya yaitu ke tab CLI, terus kita masukkan enter, terus masuk ke mode privilege, mode global configuration, mode global configuration, terus kita masukkan interface rank FA 0, 2 sampai 3. Kalau sudah masuk, kita masukkan switch port mode akses, kita enter, terus klik switch port mode switch port akses VLAN 60. Kita coba enter, terus kita exit. Nah, kita langsung masukkan saja untuk interface ranknya tadi berapa ya, untuk VLAN 70. VLAN 70 itu 4 dan 5. Kita langsung masukkan saja ke switch.
Terus kalau sudah kita masukkan tadi yaitu 4 sampai 5, kita enter, kita masukkan switch port, mode access, switch port, access VLAN 70. Enter. Kita coba cek lagi, kita exit terlebih dahulu. Tuh, so VLAN brief, kita coba enter. Nah, di sini untuk VLAN 60 dan 70 sudah masuk semua ya. Sekarang kita coba cek, jadi di sini juga sudah masuk untuk VLAN-nya, dan ini juga untuk masuk, sudah masuk untuk VLAN-nya. Nah, sekarang itulah praktek untuk masukkan VLAN inter-VLAN routing. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi yang terakhir untuk menjawab soal ini. Let's go. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi pada DHCP server atau yang biasa kita gunakan, nanti kita akan konfigurasinya pada router. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada switch berupa FTP, trunk, dan juga inter-VLAN routing. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada routing. Nah, sekarang kita buka, masuk ke tab CLI, terus kita enter, masuk ke INT FA0. Sebelumnya kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu, and terus juga nanti masuk ke mode configuration, terus kita masuk ke INT FA00, kita enter. Nah, kalau sudah masuk, kita no shutdown untuk menjalankan router ini, karena router ini masih mati ya, karena ini adalah lampu merah. Nanti kalau kita coba hidupkan no shutdown, nah di sini sudah berubah menjadi hijau ya, artinya ini sudah bisa masuk, artinya kita sudah bisa menjalankan routernya. Kita coba percepat. Nah, di sini sudah hijau ya. Terus kita masuk, kita coba enter, terus kita masuk ke, kita exit terlebih dahulu, terus interface FA 0.0.10. Nah, di sini artinya kita akan membuat sub interface-nya untuk bisa menjalankan dan menghubungkan PC-PC ini untuk saling bisa berkomunikasi menggunakan VLAN-nya. Nah, ini artinya VLAN 10 ya. Kita coba enter. Nah, kalau kita sudah masuk ke subbrief, kita langsung encapsulation, terus ke 1Q 10. Terus kita masuk ke IP address-nya, kita masukkan IP address-nya, IP address 10.10.10.255.255.0. Kita coba enter. Maaf, di sini kelebihannya untuk angka 10-nya. Kita coba kurangi. Ini 255.0. Kita coba enter. Nah, kalau sudah, kita exit, terus kita enter, terus masuk ke INT-nya lagi, sekarang ke VLAN yang 20. Enter, masukkan encapsulation.1Q20, kita enter. Kalau sudah, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya adalah untuk VLAN 20 yaitu 20.20.1.255.255.255.0. Enter, terus langsung kita exit. Nah, kalau sudah, kita masuk ke yang VLAN 30 yaitu interface FA00.30. Kita masuk. Kalau sudah, masukkan encapsulation.1Q30, kita enter, terus kita masukkan IP address-nya yaitu 30.30.30.0.
maksudnya titik 1 255.255.255.0. Coba enter. Kalau sudah, kita coba exit untuk keluar dari yang VLAN 30 ini, exit. Terus kita masuk ke yang 40 lagi, FA00.40. Kita coba enter. Kalau sudah kita masuk encapsulation-nya, yaitu .1q40, kita coba enter. Masukkan IP address-nya yaitu 40.40.40.0 dengan subnet 255.255.255.0. Kita enter. Maaf, ini ada tulisan ini kita 1 ya, bukan 0. Kita keliruan, terus kita enter. Kalau sudah, kita exit, terus masuk yang interface FA00.50 yang VLAN 50 ya. Sekarang kita enter encapsulation, kita cari encapsulation 50, enter IP address 50.50.50.1 dengan subnet 255.255.255.0. Kita coba enter. Nah, kalau sudah, kita exit, terus kita enter, terus kita masuk yang interface 0060, kita coba enter. Kalau sudah, pilih encapsulation-nya yaitu 60, kita enter. Masukkan IP address-nya yaitu 60.60.60.0 dengan subnet 255.255.255.0. kita enter. Maaf, ada seluruhan lagi, ininya adalah 1 ya, bukan 0, karena 0 ini milik network. Terus kita enter, kita coba exit. Kalau sudah, kita masukkan yang 70, yang interface FA00.70, kita enter, masukkan encapsulation-nya yaitu 70 atau 2q70, kita enter. Terus kita masukkan IP address-nya tuh 70.70.1 dengan subnet 255.255.255.0. kita enter. Nah, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi untuk sub interface-nya. Sekarang kita coba cek untuk do show IP int brief. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil ya untuk mengkonfigurasi yang fast Ethernet 0 FA00 IP-nya. Kita sudah berhasil untuk menambahkan dan statusnya sudah up dan yes. Sekarang kita melakukan konfigurasi pada DHCP-nya. Itu kita coba exit. Nah, kalau sudah, kita klik IP DHCP pool VLAN 10, kita enter. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan networknya. Networknya adalah 10 karena VLAN 10 adalah IP-nya 10.10 10.10.0. Nah, kalau network ini kita pakainya 0 ya, bukan 1. Dan kita kasih subnet max-nya adalah
255.255.255.0. Kita coba enter. Kalau sudah, kita masukkan default routernya. Default router yaitu 10.10.10.1, kita enter. Terus kita pilih DNS, servernya adalah 8.8.8.8. kita coba enter. Nah, kalau sudah, kita exit, ganti yang VLAN 20, kita masuk yang VLAN 20, kita enter. Kalau sudah, kita masukkan networknya, network yaitu 20.20.20.0 slash dengan satu mark 255.255.255.0. kita enter. Kalau sudah, kita masukkan default routernya adalah 20.20.20.1, kita enter. Dengan DNS servernya adalah 8.8.8.8. kita coba enter. Nah, kalau sudah untuk VLAN 20, kita coba masukkan IP DHCP poolnya pada VLAN 30. Kita enter dengan network yaitu 30.30.30.0 dengan subnet mark 255.255.255 dan .0. Kita enter. Kalau sudah, masukkan default routernya adalah 30.30.30.1. kita enter. Kalau sudah, kita masukkan DNS, servernya adalah 8.8.8.8. kita enter. Nah, kalau sudah, kita masukkan yang 40 sekarang. 40, kita enter. Masukkan networknya yaitu 40.40.40.0 dengan status mark 255.255.255.0. kita enter. Kalau sudah, kita masukkan default routernya. Default routernya adalah 40.40.40.1. kita enter. Nah, kalau sudah, kita coba exit, kita masukkan DNS, servernya adalah 40.40.40.40. DNS servernya adalah 8.8.8.8. kita enter. Kita coba exit. Nah, kalau sudah, kita masukkan untuk IP DHCP poolnya pada VLAN 50. Coba enter. Terus kita masukkan yaitu networknya. Networknya adalah 50.50.50.0 yaitu dengan subnet mark 255.255.255.0. kita coba enter. Nah, kalau sudah, kita masukkan IP default routernya yaitu 50.50.50.1. kita enter. Dan DNS servernya adalah 8.8.8.8. kita enter. Nah, kalau sudah, kita exit.
Terus kita masuk pada yang IP DHCP 60. Kita pilih IP DHCP pool VLAN 60, kita enter. Terus kita masukkan networknya, yaitu 60.60.60.0 dengan subnet mark 255.255.255.0. kita enter. Kalau sudah, kita masukkan default routernya, yaitu 60.60.60.1 dan DNS servernya adalah 8.8.8.8. Kita coba enter. Terus kalau sudah, kita coba exit, kita enter. Terus kita masukkan yang VLAN 70 ya, VLAN 70, kita enter dengan network 70.70.70.0 dengan status mark 255.255.255.0. kita enter dengan default routernya adalah 70.70.70.1. kita coba enter. Nah, kalau sudah, kita yang terakhir masukkan DNS servernya adalah 8.8.8.8. Nah, ini untuk DNS servernya. Nah, kalau sudah, kita coba enter, kita coba exit terlebih dahulu. Kita coba konfigurasikan ya, apakah sudah bisa terhubung atau belum. Nah, kita coba pada VLAN 10, yaitu pada desktop IP PC18 ini kita IP konfigurasikan, yaitu sudah terhubung apa belum. Nah, successful ya, ini tandanya kita sudah berhasil. Terus kita masukkan kita coba yang pada PC VLAN 20, kita desktop, kita IP configuration, terus kita DHCP. Nah, DHCP successful ya teman-teman. Sekarang kita cek lagi pada PC 30 nya, yaitu pada desktop, IP configuration, DHCP. Nah, successful ya, kita sudah berhasil membuat DHCP. Sekarang pada VLAN 40, kita coba desktop, kita IP configuration, kita pilih DHCP. Apa sudah berhasil? Sudah berhasil ya, ini sudah 40 IP nya dan gateway nya sudah benar. Terus kita hubungkan lagi yang pada PC 16. PC 16 ini pada VLAN 50, kita coba lagi IP configuration, DHCP, successful ya, sudah berhasil tandanya. Dan kita coba yang pada VLAN 60. Terus kita pilih desktop, IP configuration, IP DHCP. Untuk VLAN 60 PC nya sudah berhasil ya, ini masuk IP nya 60. Dan juga untuk VLAN 70, kita coba untuk desktop, kita IP configuration, kita pilih 70. Terus kita sudah berhasil ya, ini yaitu 70.2. kita langsung coba lagi untuk pengujian pada VLAN 50 yang satunya lagi, yaitu kita desktop, kita IP configuration, kita coba lagi. Nah, kita sudah berhasil ya untuk 50. Dan sekarang kita bikin yang 16, yang VLAN 40 yang sebaliknya, yang satunya lagi, yaitu kita coba DHCP, berhasil ya. Sekarang kita coba lagi yang pada VLAN 30 nya, kita desktop, kita IP configuration, kita pilih DHCP, sudah berhasil ya, successful. Terus kita pada PC VLAN 20 nya, yang satunya, kita desktop, IP configuration, kita pilih DHCP, dan sudah berhasil. Dan kita coba lagi yang di sini, kita pilih desktop, IP configuration, DHCP, successful ya. Nah, ini sudah berhasil, kita sukses untuk melakukan pengujian untuk bisa terhubung ke DHCP. Kita coba sekali lagi untuk kirim paket datanya. Nah, kita coba kirim ya dari PC VLAN 10 ke PC
3 in progress. Violet, kita coba lagi. Untuk awalan biasa violet. Nah, successful ya. Kita coba lagi untuk yang kedua pengujiannya, yaitu pada flan 30 ke flan 50. Nah, tidak ada, ternyata belum ada IP nya. Kita coba lagi untuk flan yang 6 violet, kita coba lagi flan 5 flan 6. Nah, ini sudah successful ya. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat melakukan konfigurasi pada routing ini. Terus satu lagi untuk memastikan apakah bisa, sekarang kita pada PC 18 ke PC 22. Kita coba violet ya, sekali lagi kita PC 18 dan PC 22. Successful ya, 18 dan 18 yaitu successful. Tadi successful juga. Untuk awalan seperti biasa kita violet terlebih dahulu, lalu kita coba lagi agar successful. Nah, disitulah untuk praktek pengenalan tentang FTP dari awal sampai akhir. Semoga saya yang praktekkan benar, dan apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam melakukan perintah ataupun perkataan saya selamat pada video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.